Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Kompas TV kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual dan terpercaya. Bersama saya Winda Azahra, inilah berita selengkapnya. Saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja. Hubungan antara Israel kembali memanas usai Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dengan membombardir tanah Israel dengan serbuan drone dan misil. Saling ancam antara kedua negara membawa kekhawatiran konflik ini bakal meluas dan membuat banyak yang bertanya-tanya, apakah Perang Dunia Ketiga bakal pecah? Saudara, inilah video yang dirilis oleh televisi Iran, di mana Iran meluncurkan serangan rudal dan ratusan pesawat tanpa awak ke wilayah Israel. Militer Iran menargetkan fasilitas militer Israel. Tindakan ini merupakan aksi balasan setelah Israel diklaim telah menyerang gedung konsulat Iran di kompleks kedutaan Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel ini bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 2 jenderal Iran tersebut. یاد از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. Militer Israel merilis visual yang menunjukkan kerusakan di pangkalan udara yang disebabkan serangan udara Iran pada Sabtu waktu setempat. Pihak Israel menyebut dampaknya hanya kerusakan ringan. Bekas serangan membentuk lubang besar di tanah. Juru bicara militer Israel menyebut pangkalan udara ini telah beroperasi pasca serangan roket Iran. Menurut pihak Israel, sekitar 99% drone dan rudal yang diluncurkan Iran bisa dicegah. Sejumlah warga Israel berkumpul di ibu kota Iran, Tehran, untuk menyusul serangan balasan yang dilakukan Iran ke Israel. Pada Sabtu malam, mereka menyuarakan dukungan terhadap serangan drone dan misil yang ditunjukkan ke Israel. Iran mengklaim tindakannya ini sebagai bentuk pertahanan diri, mengingat serangan ini merupakan balasan atas serangan yang telah dilakukan Israel ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Serangan Israel ke gedung konsulat di kompleks kedutaan besar di Damaskus, Suriah pada awal April lalu menewaskan 7 orang, termasuk di antaranya adalah 2 jenderal. Pemerintah Iran menyatakan serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi internasional yang dilindungi misi diplomasi. Saat itu pihak Iran menyatakan akan mengambil tindakan jelas terhadap serangan itu. Meski ada permintaan untuk terkembang, kepala militer Israel bilang akan merespon serangan ini. Hanya saja tidak dirincikan kapan dan seperti apa respon yang akan diberikan. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi, mengatakan bahwa Israel ini masih mempertimbangkan langkah-langkahnya, tetapi ia memastikan akan merespon serangan rudal dan pesawat tak berawak Iran. מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה. Saudara, pada serangan waktu lalu Iran menunjukkan kekuatan militernya. Dalam serangan itu Iran meluncurkan 70 pesawat meteor, 120 peluru kendali balistik dan 30 rudal jelajah ke wilayah Israel. Salah satu sistem persenjataan yang digunakan Iran adalah drone C-136 kamikaze. Drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan 185 km per jam
dan memiliki jangkauan sebesar 2.500 km. Untuk menangani serangan itu, Israel mengandalkan sejumlah sistem pertahanan udara. Salah satunya adalah Iron Dome dan Bupati Israel mengklaim Iron Dome ini sukses meluncurkan rudal musuh hingga 90%. Lantas, bagaimana sebetulnya kekuatan militer kedua negara ini? Berikut data yang diinput kompas.id dari jumlah personel militer aktif Iran. Disinyalir memiliki 580.000 personel, sedangkan Israel ada 169.500 personel. Kemudian Iran juga diketahui memiliki 200 personel militer cadangan dan Israel 465.000 personel. Dari sisi persenjataan, saudara, Iran yang disokong oleh 4.823 artileri dan Israel 530 artileri. Selain itu, Iran juga mempunyai 1.965 tank dan Israel 2.200 tank. Adapun di udara, ada 186 pesawat tempur dimiliki oleh Iran dan Israel mempunyai 335. Untuk kapal perang, Iran dan Israel memiliki 10 dan 49 unit. Pada Selasa kemarin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan tentara Israel dan berjanji akan membela Israel dalam melawan Iran di Tengah Somer. Benjamin Netanyahu menuding Iran ini berdiri di belakang Hamas dan Hizbullah. איראן עומדת מאחורי חמאס, מאחורי חיזבאללה, מאחורי אחרים, אבל אנחנו נחושים לנצח שם ולהגן על עצמנו בכל הזירות. Panasnya hubungan antara Iran dan Israel menuai berbagai macam reaksi dari para pemimpin dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, kami akan setia membela Israel, kami akan mendukung Israel dan Iran tak akan berhasil. Hal ini disampaikan oleh Biden pada tanggal 12 April 2024, sehari sebelum Iran menyerang Israel. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. Sementara itu, Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa negaranya akan dengan tegas membela dan mendukung tindakan militer Iran terhadap Israel. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rusia memandang serangan balasan Iran ke Israel sebagai upaya membela diri yang sah. Lavrov mengkritik negara-negara yang menolak mengutuk serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Sajian PBB Antonio Guterres mendorong semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi terus berlanjut segala tindakan yang dapat memicu konformasi militer di Timur Tengah. Warga sipil telah menanggung beban terberat. Hadirin disampaikan Antonio Guterres dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York sehari setelah serangan balasan Iran ke Israel. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Tingginya eskalasi di Timur Tengah, khususnya perseteruan Iran dan Israel, membuat rupiah melemah. Tukar rupiah di pasar spot sempat mencapai titik terendah dalam 4 tahun usai berada di level 16.265 per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini, rupiah spot ditutup di level 16.179 per dolar. Wakil Direktur Indef Eko Listianto melihat kelemahan rupiah belakangan ini dipengaruhi oleh perang Iran dan Israel. Ya, kalau kita lihat sebetulnya karena aspeknya adalah geopolitik, aspeknya adalah konflik antara negara yang kebetulan juga Iran adalah salah satu produsen minyak yang besar begitu ya, sehingga kalau menurut saya sih akan sangat bergantung apakah suasana atau katakanlah konflik ini akan terus memanas atau kemudian bisa mereda ya, mungkin melalui katakanlah perundingan atau hal lain yang kemudian tidak saling berbalas serangan gitu ya. Jadi aspek geopolitiknya akan menentukan begitu apakah
akan cepat atau enggak stabil kembali rupiah kita begitu. Di luar itu memang sisi supportnya masih cukup terbatas ya dari dalam negeri. Kebetulan kan terakhir-terakhir kita surplus perdagangan kita juga cenderungnya. Panasnya konflik Iran-Israel membuat harga emas makin berkilau. Investor mencari AZZ7 di tengah kekhawatiran akan meluasnya konflik di Iran-Israel. Hari ini, harga emas di pasar spot sempat menyentuh angka $2.379 per ons troy. Tidak hanya dari sisi geopolitik, pergerakan harga emas ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Lestari dan mewakili semua teman-teman saya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.